Ini apa lagi sih ya Allah? Junjungannya sibuk main pelecidenan, pengikutnya sibuk main kabinetan. Tapi gue penasaran siapa sih biang keroknya? Oh ini, Ferry lagi. Gue bingung kenapa sih orang-orang yang punya nama awalan F ini selalu ada aja gebrakannya. Kemarin si Felix bikin provokasi, nah sekarang si Ferry bikin kabinetan. Mana ada list nama-nama menterinya lagi nih. Nih orang-orangnya nih. Ferry Amsari, sekretaris negara. Tapi gue lihat gak ada nih Abah Anies. Abah kemana? Ini nggak komplit ini. Seharusnya ada presidennya. Masa menteri-menterinya sebanyak ini presidennya nggak ada? Jahat banget kalau Abah nggak diajak. Parah sih. Oh ya, mereka rapatnya di mana sih? Rapat yang dihadiri 15 menteri abal-abal dari kabinet bayangan dilakukan di sebuah toko buku. Hah? Gak ada tempat yang agak fancy gitu? Hotel bintang 5 kek? Kurangan budget atau gimana sih? Ya gak mungkin juga dong, dananya gak cukup. Yang namanya rapat itu pasti ada dananya. Dan pasti ada yang mendanai donaturnya. Kalau kayak gini kan gak enak dilihat gitu. Masa ya ruangannya biasa aja. Apalagi para menteri abal-abal, maksudnya menteri kabinet bayangan ini, formasi menterinya kan orang-orang hebat semua. Ya minimal tempatnya juga harus mewah dan berkelas. Tapi gak apa-apa lah, terserah lah, suka-suka kalian aja lah, asal gak mengganggu ketertiban warga sekitar aja. Akan tetapi yang perlu diingat, ini bentar lagi kan kita mau Agustusan, mau masuk ke hari kemerdekaan kita, 17 Agustus. Kalau emang kabinet bayangan yang kalian bentuk itu ada gunanya, ada manfaatnya, ya udah. Tapi kalau itu adalah rapat untuk membuat suatu keonaran, makar, ataupun kalian membuat rapat untuk persiapan demo nanti Agustusan, berarti ada udang di balik bakwan dalam pembentukan kabinet bayangan ini. Apalagi nauzubillahnya kalian membuat agenda-agenda terselubung untuk melengsarkan pemerintah yang sekarang, itu parah sih. Berarti perkumpulan kalian itu adalah perkumpulan londo ireng, perkumpulan para pengkhianat bangsa, orang-orang kapitalis yang tidak mau negara ini maju dan damai. Jadi tolong ya, terserah mau bikin kabinet bayangan, menteri bayangan, atau jurus Naruto 1000 bayangan, dah terserahlah. Asalkan jangan mengusik presiden dan wakil presiden yang sekarang. Terima kasih. Jujur, kukira itu hanya zaman saya kecil dulu. Itu belajar presiden-presidenan, menteri-menterian, polisi-polisian, penjahatan-penjahatan. Itu dulu zaman saya kecil tuh mainnya kayak gitu. Lah sekarang saya udah punya anak, udah dewasa, udah hampir tua kayak gini. Ternyata ada loh. Sekarang itu yang main kabinet-kabinetan, main menteri-menterian, presiden-presidenan. Entahlah maksudnya apa, saya nggak paham. Baru aja lewat di FYP saya tuh sampai heran. Kok kayak gitu ya? Wah, ujung-ujungnya menggalang dana. Kabinet bayangan berencana menggalang dana untuk membiayai proyek-proyek negara yang tidak bisa diakomodir gitu kira-kira, yang tidak bisa dibayar negara publik. Buset. Gak masuk akal gue. Kalau lu percaya sama bayangan-bayangan, ntar lu kasih aja uang-uangan ya. Jangan begitu dong. Negara kita masih kuat. Jangan lu... Aduh Tuhan. Segini amat sih ini. Mensesneknya gue udah duga tuh pasti dia kan. Dia ngomong, kalau ngomong, satu yang gue pernah ingat ketika dia di TV, dia ngomong, jangan pamerkan kebodohan Anda, Ferry. Buset dah, ngomongnya begini Mensesnek. Kira dibilang, londo ireng, ngamuk. Padahal dia biasa banget main jargon. Kira dibilang, londo ireng, ada yang kesenggol. Kalau dia nggak ada apa-apa dan apa-apa, ya lu jangan naif kali, ini negara besar. Wajar aja kalau di dalamnya ada pengkhianat. Dikasih tahu lu mau presiden lu. Ntar gue kirim deh uang-uangan buat program-programan lu. Gimana menurut lu, geng? Bagus nggak nih kabinet bayang-bayang? Bayang-bayang apa lagi? Keplung.
Wow, kabinet bayangan. Lucu nih, ceritanya mau membentuk saingan pemerintah, kabinet alternatif pemerintah yang mereka rasa lebih baik, mereka rasa lebih kompeten, mereka rasa lebih adil, lebih terbuka, lebih egaliter. Tapi baru mulai aja dari milih orang-orangnya, ini udah jadi kabinet pertemanan. Gimana enggak? Coba lihat, 3 tokoh pemain Dirty Vote itu terlibat semua. 2 jadi panel, Bivitri sama Zainal Arifin, 1 jadi menteri, Ferry Amsari. Dan kawan-kawan mereka, agen-agen propaganda Soros dari Selios, itu 2 biji dijadiin menteri, Bima Yudhistira sama Wahyudi Askar. Jadi belum apa-apa, baru main kabinet-kabinetan, baru main menteri-menterian, isinya udah pertemanan semua. Gimana mereka beneran dapat kekuasaan? Udah gitu, mereka kan selalu protes terhadap penarikan pajak lah, penggunaan uang rakyat lah. Tapi belum apa-apa, bukannya mereka swadaya atau mereka berusaha untuk mendapatkan uang menjalankan kabinet ini sendiri, mereka malah open donasi, malah narik uang dari masyarakat. Belum jadi kabinet beneran, baru cuma jadi kabinet main-mainan, udah mau makan uang masyarakat. Coba bayangin gimana kalau mereka beneran dapat kekuasaan dan juga memimpin masyarakat Indonesia. Itu aja sih. Tapi ya boleh lah, kreatif lah. Semoga dapat banyak ya donasinya. Kalian pasti sudah lihat atau nonton video-video yang lagi beredar hari ini soal kabinet bayangan. Tapi melihat orang-orang yang mengisi kabinet bayangan itu ya, semuanya terafiliasi ke Selios, yang jelas-jelas kalau kalian googling Selios itu pendanaannya dari mana, dari kakek Nyoros. Nah, kalian udah tahu ya arah kritik dari mereka tuh apa. Tentunya kalau kalian perhatikan arah kritik dari Selios dan kawan-kawan ini yang antek-anteknya kakek Nyoros, itulah arah kritik kepada kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya ekonomi kerakyatan. Contoh yang disebut ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain lah ya. Banyak lah, kalian lihat sendiri aja lah. Gue males juga panjang-panjang masukin ini karena ini sudah FYP juga kan. Yang patut kita ingat dan kita sadari bahwa, ingat kata Pak Prabowo, banyak londo ireng. Tapi kan nggak nyebut nama, kok pada kepanasan? Bahkan Asosiasi Jurnalistik atau AJI ya, Perkumpulan Jurnalis Indonesia, meminta Pak Presiden untuk meminta maaf. Loh, kalau kalian tidak merasa menjadi londo ireng atau pengkhianat bangsa atau lebih tunduk kepada bohir kapitalis, ya nggak perlulah kalian baper ya. Kalian nggak perlu juga memaksa presiden untuk minta maaf. Ini kan negara demokrasi, ya kan? Kalian bebas beropini terhadap pemerintahan hari ini. Masa presiden tidak bisa menanggapi atau tidak boleh menanggapi narasi kalian, ya kan? Kalau presiden menanggapi, kok kalian malah marah, suruh minta maaf dan baper. Logikanya di mana? Salam waras. Dari kemarin gue ngeliat ramai banget yang ngomongin masalah kabinet bayangan yang baru di launching sama antek-antek Koyos. Mungkin itu loh ya, orang-orang yang nggak jadi dapat jabatan terus main menteri-menterian. Ya sebenarnya gue tuh nggak ada masalah kalau misalnya para akademisi, pakar, atau masyarakat mau kasih kritik, evaluasi, bahkan nyusun versi kabinet ideal menurut mereka. Karena itu adalah bagian daripada kebebasan berpendapat. Dan itu adalah hak politik masing-masing daripada kita sebagai masyarakat Indonesia. Tapi jangan sampai nih framingnya bahwa seolah-olah mereka itu punya legitimasi untuk menjalankan pemerintahan. Karena di Indonesia itu kan adalah negara demokrasi. Legitimasinya itu datang dari rakyat. Lewat apa? Pemilu. Kalau memang mereka itu merasa punya konsep yang lebih bagus, lebih baik, punya tim yang lebih oke, lebih hebat daripada pemerintahan sekarang atau orang-orang yang berada di pemerintahan sekarang, dan yakin bisa membawa Indonesia lebih maju, ya silahkan masuk ke gelanggang politik. Ya bangun partai. Kalau misalnya nggak ada dana untuk bangun partai, ya minim-minim gabung sama partai politik yang udah ada. Ikut pemilu, yakinkan rakyat, menangkan itu. Dan setelah itu jalankan program yang kalian tawarkan itu semua. Atau mungkin kalian nggak berani menjalankan itu karena kalian memang nggak ada duit dan nggak yakin menang. Karena yang harus kita ingat, mengelola negara itu bukan sekedar cuma nyusun daftar nama menteri di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah mandat konstitusional. Kritik boleh, tentu aja pakai data. Kasih masukan, ya silahkan. Tapi jangan sampai publik digiring seolah ada kabinet tandingan yang punya legitimasi yang sama dengan kabinet yang muncul daripada hasil pemilu. Nih ya, dalam demokrasi, pemerintah itu dibentuk daripada mandat rakyat. Bukan dari seminar, dari diskusi, atau media sosial. Dan yang terakhir yang gue rasa ini penting buat masyarakat cerna dengan baik-baik. Ini kabinet bayangan yang baru 1 hari di launching sama antek-antek Koyos ini, yang nggak punya legitimasi dan nggak dibentuk daripada mandat rakyat kan gitu ya, bukan termasuk dalam suatu hal yang ada di dalam sistem demokrasi. Ini di hari pertama udah ngemis gitu untuk minta sumbangan untuk bikin seminar, diskusi, atau bahkan mungkin ngurusi media sosial mereka, atau mungkin bahkan untuk ngopeni menteri-menteri daripada kabinet bayangan. I don't know.
Karena yang gue tahu, kalau misalnya pingin untuk merubah arah kebijakan negara, ya udah jelas jalannya kan di negara demokrasi, rebut kepercayaan rakyat, menang di pemilu, dan itu adalah esensi demokrasi. Ya udah, puas-puasin dulu main menteri-menterian. The rest Dulu gue suka ngakak kalau ada ormas main tentara-tentaraan. Lah, sekarang ada orang main menteri-menterian. Jadi kemarin Bang Ferry ngeresmiin kabinet bayangan. Jujur, gue sih nggak sepakat ya. Apalagi lihat beberapa pejabatnya ternyata anak-anak kesayangan Mbak Soros. Kalau mau ngasih kritik, ya gas aja. Kritik itu penting. Bahkan pemerintah juga perlu dikritik biar nggak salah arah. Tapi kalau udah bikin kabinet bayangan, kesannya jadi kayak ada pemerintahan tandingan. Yang satu kerja, yang satu sibuk komentarin. Ujung-ujungnya yang capek ya masyarakat. Menurut gua, daripada bikin kabinet bayangan, mending bikin solusi bayangan. Kasih data, kasih ide, kasih alternatif kebijakan. Kalau idenya bagus, pemerintah juga bisa aja ngambil. Demokrasi itu bukan soal siapa yang paling keras ngomong, tapi siapa yang paling bisa kasih solusi. Jadi kritik boleh, ngawasin pemerintah wajib, tapi kalau bikin kabinet bayangan, skip aja deh. Kalau menurut Ini yang dimaksud dengan londo-londo ireng, ya ini orangnya. Ini ada kabinet bayangan londo-londo ireng. Mari kita simak siapa dia. Mesari dan kawan-kawan yang dia deklarasi bahwa mereka adalah kabinet bayangan. Ferry Amsari, kau menggunakan cara-cara kritik semacam itu, ya, tidak akan kau dipanggil oleh Pak Jin Prabowo jadi menteri atau jadi komisaris utama di BUMN, ya. Karena cara pandang kritikmu itu norak. Saya khawatir kau semakin hari semakin stres, ya, sehingga menjadi beban negara. Karena kalau Anda semakin hari semacam itu, nanti saya khawatir rumah sakit itu tidak menerima kamu karena harus semakin parah itu, ya. Kamu diketawain banyak orang. Semoga kau segera sadar, Ferry Amsari. Kalau ada suka, silakan komen, like, share, dan follow Pak Gubes. Thank you.